Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fadilatul kiram yang kami sama-sama hormati, pengurus DKM Masjid tempat kita sholat isya dan tarawih berjamaah, dan juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Syekh Hamzah. Beliau salah satu hafizul Quran dari kota Gaza yang bapaknya telah lebih mendahului di pertempuran yang terjadi pada saat ini. Kemudian saudara-saudaranya juga yang pada saat ini tersisa, masih Allahu a'lam apakah masih ada atau tidak, masih belum diketahui keberadaannya. Tapi intinya masih ada di dalam kota Gaza, yaitu ibunya. Karena beliau sebulan sebelum pertempuran menuju Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, gantengan saya atau beliau? Saya. Hah? Terfitnah lagi. Coba kita tes. Ini jujur ini. Lebih gagah yang lokal atau yang produk mancanegara? Coba yang bilang gantengan saya angkat tangan. Istri saya baru satu ini, siapa tahu dapat satu lagi di sini kan kita nggak tahu. Ibu-ibu, gantengan syekhnya atau gantengan penerjemahnya? Walaupun lebih ganteng beliau, cuma kita harus latihan mencintai produk dalam negeri, ya. Walaupun produk lokal hidungnya pesek, badannya hitam, pendek, ya biar bagaimana itu hasil karya orang sini, Pak, ya. Jangan sampai mentang-mentang lihat yang lain putih tinggi, enggak paham, udah dia aja udah. Ya, jangan gara-gara lihat yang produk luar tinggi putih mancung, kita lupa dengan produk dalam negeri. Ini hasil karya kita. Baik, kita akan serahkan ke beliau. Falyatafaddal syi'atu mashkuran. Tafadhal syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بداية أهنئكم شعب إندونيسيا الخير والشعب الطيب والمبارك شعب الرحمة ونحن في مسجد الرحمة بحلول شهر رمضان المبارك وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kita telah berkumpul di masjid ini, masjid yang namanya adalah Masjid Kasih Sayang, Masjid Rahmah. Ya, kemudian kita berharap semoga dengan berkumpulnya kita di masjid ini di awal Ramadan menjadi sebab turunnya kasih sayang dari Allah untuk semua jamaah yang hadir. أوصل لكم سلام أهلي وعائلتي في قطاع غزة خاصة وفي فلسطين وبلاد الشام عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. Beliau menyampaikan salam bukan dari salam beliau pribadi, tapi salam yang mewakili semua keluarga beliau yang ada di Gaza dan mewakili salam semua masyarakat kota Gaza kepada kita penduduk kaum muslim dan muslimat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن أعظم ما يمكننا الحديث عنه في هذه الساعات المباركات عن أرض مقدسة مباركة خلد الله جل وعلا ذكرها في القرآن الكريم فقال على لسان موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kota yang disebut sebagai tanah suci di dalam Al-Quran. Allah menyebut tanah suci dalam Al-Quran itu hanya ketika menyebut tanah Syam atau tanah Palestina, sebagaimana yang Allah sebutkan melalui lisannya Nabi Musa alaihissalam, yang artinya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam tanah yang telah disucikan dan janganlah kalian berpaling sehingga kalian termasuk orang-orang yang merugi. أرض الابتلاءات فقد قال الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan tanah Palestina juga disebutkan sebagai tanah tempat Allah menimpakan ujian, tempat Allah menguji orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah perintahkan kepada umat dari nabi-nabi sebelumnya agar memperjuangkan tanah tersebut dengan penuh perjuangan. الأرض التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا وكرر ذلك ثلاثا. Dan itu adalah tanah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika di hadapan sahabat Rasul mengangkat tangan kemudian berdoa, ya Allah berkahi tanah Syam dan berkahi tanah Yaman, berkahi tanah Syam, berkahi tanah Yaman, berkahi tanah Syam dan berkahi tanah Yaman. Sebanyak 3 kali berturut-turut Rasul mendoakan tanah tersebut. Ardul syuhada'i, ardul huffaz, ardul Filistin. Tanah Palestina adalah tanah para syuhada, tanahnya para pejuang dan tanah para penghafal Al-Quran. نتحدث في محاضرتنا هذه عن سؤالين اثنين من أهم الأسئلة التي نسألها في زماننا هذا. السؤال الأول لماذا فلسطين؟ Dan malam hari ini kita akan membicarakan 2 tema besar, 2 tema yang sering dipertanyakan oleh mayoritas penduduk di dunia internasional. Yang pertama, kenapa harus Palestina? لماذا فلسطين هي وجهة نظر كل الاحتلالات منذ بادئ الزمان وحتى الآن مع أن هناك بلادا كثيرة أكبر منها وأجبل منها. Kenapa harus Palestina? Padahal Palestina hanyalah potongan tanah kecil yang tidak begitu indah. Sejak zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tanah tersebut sudah diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sampai dengan detik ini kenapa harus tanah itu yang direbut? Sedangkan di sini ya tanah lebih enak, di tempat lain lebih indah pemandangannya. Kenapa harus Palestina? الجواب ببساطة انظروا في صفحات التاريخ ستجدون أن الذي يسيطر على فلسطين هو الذي يسيطر على العالم. Maka jawabannya yang paling ringkas adalah silakan kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah. Bagaimana bangsa manapun yang mampu menguasai Palestina pasti punya kendali untuk mengendalikan dunia. انظروا في إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم وحتى زماننا هذا انظروا إلى الاحتلال الصهيوني الغاشم يحاصر ويسيطر على العالم بأسره من مكانه هذا من أرض فلسطين. Lihatlah bagaimana bangsa Persia menjadi suatu bangsa yang menguasai dunia setelah mereka menguasai Palestina. Bagaimana bangsa Romawi menguasai setengah dunia setelah mereka menguasai Palestina. Bagaimana umat Islam terdahulu menguasai dunia setelah mereka menguasai Palestina. Dan pada hari ini tanah Masjidil Aqsa, tanah Baitul Maqdis dikuasai oleh Bani Israel. Dan kita sudah tahu siapa yang memegang kendali dunia pada hari-hari ini. السؤال الثاني كيف صبر أهل قطاع غزة مدى عامين كاملين تحت القصف والدمار والإبادة الجماعية؟ لا أقول عامين بل أقول 80 عاما. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana kita melihat kesabaran warga Gaza menghadapi penjajahan Israel, menghadapi penjajahan Zionis dari Zionis Yahudi, bukan hanya sekadar 3 tahun dimulai 2023, tapi ini sudah dimulai sejak 80 tahun yang lalu dan mereka belum mengangkat bendera putih untuk menyerah. الجواب ملخص في 5 بنود. البند الأول الحفاظ على القرآن الكريم. فتجد أن أهل قطاع غزة يحفظون القرآن كاملا وقد سرد منهم 1450 حافظا القرآن على جلسة واحدة من سورة الفاتحة حتى سورة الناس في يوم من أيام الله. Maka jawabannya kenapa mereka bisa sabar bertahan? Yang pertama, al-hayatu ma'al Qur'an. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh Al-Quran. Mayoritas warga sana pernah merasakan 1 kali duduk menghafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Termasuk beliau ini warga sana pribumi, warga Gaza.
kuliah yang diambil bukan jurusan agama. Kenapa? Urusan agama sudah selesai di masjid-masjid, urusan agama sudah selesai di rumah-rumah, sehingga beliau kuliah spesialis dokter jantung. وكانوا يطبقون القرآن في حياتهم فقد قال الله جل وعلا فيه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Penyemangat mereka di dalam Al-Quran adalah salah satu dari firman Allah yang berkata, jangan pernah kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah sebagai orang yang meninggal, tapi mereka itu adalah orang yang hidup, tapi kita tidak merasakan kehidupan mereka. فأصبحوا يتسابقون إلى الشهادة والموت في سبيل الله كما كان يتسابق أعداؤهم إلى الحياة فسبقوا بها ونالوا الشهادة وفازوا بالجنان العلى. Jihad inilah, semangat juang ayat inilah yang membuat warga Gaza sebegitu semangat berlomba-lomba untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. البند الثاني اهتمامهم بطلب العلم فتجد أن أطفالهم وصغارهم وكبارهم يخرجون من تحت أنقاض بيوتهم المدمرة والكتب في أيديهم يطلبون العلم مع هذه الظروف لأنهم أيقنوا أن سلاح العلم هو السلاح الأقوى في مجابهة هذا المحتل. Dan yang selanjutnya, kenapa mereka bisa begitu tangguh dan begitu kuat? Karena mereka sangat mencintai literasi. Mereka sangat mencintai keilmuan. Ada satu survei yang dilakukan bahwa bangsa Palestina adalah bangsa dengan kecintaan terhadap literatur terbanyak kedua di antara semua negara-negara Islam. البند الثالث اهتمامهم بالمقدسات الدينية وحفاظهم على المسجد الأقصى فقد أيقنوا أن أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الدرب فقدموها دون كلل أو ملل. Kemudian yang selanjutnya, karena mereka begitu semangat untuk menjaga tanah sucinya umat Islam, mereka sadar bahwasanya tanah suci Masjidil Aqsa sudah mulai jarang dipedulikan, sehingga jika seandainya mereka ikut-ikutan tidak peduli terhadap Masjidil Aqsa, ini bisa direbut oleh para penjajah Zionis, dan mereka terdepan untuk memperjuangkan tanah tersebut mewakili kita umat Islam di seluruh dunia. البند الرابع اهتمامهم بالمساجد والتزامهم فيها فإن المساجد في قطاع غزة كانت قلاعا للإسلام كانوا يتربون فيها على حفظ القرآن الكريم وكانوا ينشؤون فيها للجهاد في سبيل الله فعمدت إسرائيل على قصف المساجد من شرق غزة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها فقد دمروا أكثر من 1200 مسجد. Dan yang selanjutnya kita harus tahu sama-sama, bisa dilihat ke layar sini, bahwasanya kecintaan warga Gaza terhadap masjid itu sangat besar, karena masjid yang membentuk mereka, masjid tempat mereka menghafal Al-Quran. Bahkan beliau, saya tanya, orang Gaza ada yang ke pondok pesantren gak ninggalin rumah menghafal Quran? Dia bilang gak ada. Di sana itu mereka hanya memanfaatkan waktu dari setelah asar sampai ke maghrib, itu sudah lebih dari cukup untuk apa? Mencetak penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Quran di sana itu dicetak di mana? Di masjid-masjid kampung, di masjid-masjid kecil atau di masjid-masjid besar yang ada di dalam kota tersebut. Makanya 1.200 masjid menjadi salah satu target utama Zionis Israel untuk dihancurkan. Karena Zionis paham ini yang menjadi pembentuk karakter warga Gaza. Kama kana yuqal la yusma'u al-abtal illa fi masajidina al-fisah في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح من خان حي على الصلاة فقد خان حي على الكفاح. Mereka meyakini bahwa inilah yang membentuk jiwa-jiwa mereka, inilah yang membentuk keberanian-keberanian mereka, dan masjid-masjid itu malu jika dalam 1 tahun tidak ada 1 orang baru yang menghafal Al-Quran. Jadi masjid di sana malu, Pak. Tanya, tahun ini masjid meloloskan berapa hafiz? Oh, enggak ada tahun ini. Wah, malu sekali itu. Ya, kita di Indonesia alhamdulillah ya, aman. Insyaallah. البند الخامس كانوا يتخذون آباءهم قدوات لهم على هذا الدرب وجدوا أن آباءهم يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله
فقاموا هم بدورهم ورثة لآبائهم في الشهادة. تجد أن القائد منهم كما ترون في الصورة القائد إسماعيل هنية قدم نفسه رخيصة في سبيل الله وقدم أولاده من قبله، وكذا غيره من القادة. وهذه الأم تقدم ابنها نضال فرحات في سبيل الله دون أن تحزن عليه لأنها توقن أنه ذاهب إلى الجنة بإذن الله تعالى. Kenapa bisa seperti itu? Bukan sekadar masjid juga, tapi anak-anak di sana mendapat contoh dari bapak ibunya. Bapak ibunya juga semangat menghafal Al-Quran. Bapak ibunya juga semangat untuk memperjuangkan tanah suci Masjidil Aqsa. Ini ada foto pemimpin Hamas mempertaruhkan anak-anak kandungnya untuk menjadi mujahid di jalan Allah. Setelah anaknya jadi syuhada semua, bapaknya menyusul. Ini ada Ibu Faridah. Dia memerintah kepada anak-anaknya, "Nak, besok kau. Setelah satu meninggal, disusul sama yang lainnya." Terus seperti itu. Jadi salah satu hobinya ibu-ibu di sana itu apa? Buat anak. Kenapa? Dia sadar semakin banyak anak, semakin banyak pejuang. Malu kalau anaknya sedikit. Kam akhon lak. Bapak-bapak di sini ada yang anaknya 10? Wah, ini bagaimana ini? Ya. Astagfirullah. Ibu-ibu jangan takut, Bu ya. Makin banyak anak, makin banyak pejuang. Apa tuh? السؤال الثالث: ما الواجب علينا تجاه فلسطين؟ الواجب علينا أن ننصرها ولا نقول ماذا قدمت الأمة الإسلامية لفلسطين. السؤال جيد، ولكن يسأل كل منا نفسه ماذا قدمت أنا؟ ماذا قدمت للأطفال الجياع، للأطفال الرضع الذين قتلوا، للمساجد التي دمرت؟ سنسأل كل منا وحده عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Pertanyaan yang selanjutnya adalah setelah kita mengetahui semua perjuangan mereka, pertanyaannya apakah kita tidak ikut berjuang? Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa berdampingan dengan mereka? Apa yang akan kita katakan terhadap anak-anak kecil yang dimatikan, terhadap anak-anak yang dirampas kebebasannya, terhadap keluarga-keluarga yang dirampas nyawanya? Sedangkan kita semua manusia di hadapan Allah akan didatangkan dengan hisab sendiri-sendiri, fardan. Tidak ada yang membantu kita untuk menjawab. Maka apa yang bisa kita lakukan? فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلكم ذخرا لإخوانكم في قطاع غزة، وأن يحفظ ذرياتكم، وأن يبارك أموالكم، وأن يكرمكم ويجعلكم من الجيش الذي يحرر المسجد الأقصى بإذن الله جل وعلا. Semoga dengan semangat kita untuk membersamai mereka, Allah menurunkan rahmat untuk membersamai keluarga kita. Dengan semangat kita untuk menghidupi anak-anak yang ada di sana, Allah juga menurunkan rahmat untuk memberikan masa depan yang baik dan memberkahi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan lihat, saya menambahkan seputar tentang Palestina, bahwasanya Palestina adalah satu-satunya bangsa yang hidup tanpa negara. Jadi negaranya belum diakui sampai sekarang dan masih terjajah hingga detik ini. Ya. Dan juga satu-satunya bangsa, bisa dilihat di layar, satu-satunya bangsa yang mengalami perampasan wilayah dan pengusiran penduduk. Indonesia dijajah 3,5 abad, wilayah nggak dirampas Belanda, Pak. Penduduk nggak diusir. Tapi Ukraina dijajah sama Rusia, wilayah nggak dirampas, penduduk nggak diusir. Vietnam dijajah Amerika, wilayah nggak dirampas, penduduk nggak diusir. Tapi Palestina adalah satu-satunya bangsa, wilayahnya dirampas. Semakin hari semakin sempit dan mengalami pengusiran penduduk. Ini ada nenek-nenek kira-kira 40 tahun yang lalu dia diusir dari rumahnya ketika masih muda. Diusir dari rumah, pergi cuma bawa kunci. Sampai sekarang kuncinya masih dipegang. Sambil berhayal kapan bisa balik ke rumah untuk buka pintu yang dulu dia kunci. Dia khawatir Israel nggak bisa masuk karena kuncinya dipegang sama dia. Selanjutnya, Gaza adalah satu-satunya kota di dunia yang mengalami penembokan. Kita dijajah, Cengkareng dijajah, itu nggak ditembok. Ya, kita ini Gaza ditembok sekeliling kota. Jadi kalau kondisi damai, ini yang kita lihat ini kondisi damai. Misalnya mereka mau belanja, harus ke tembok ini manjat,
lempar uang ke kota sebelah, nanti dari sebelah dikasih makanan. Artinya apa? Kalau kota ini mau dimusnahkan gampang, gak usah masukkan bantuan makanan, gak usah diperangi, cukup stop bantuan makanan, mati sendiri. Karena apa? Dia satu-satunya kota yang mengalami penembakan di sekeliling kotanya. Dan di sini banyak militer-militer Israel. Ini sepanjang 750 km. Dan mayoritas warga Gaza pernah mengalami hidup di dalam penjara-penjara Zionis. Kalau di sini saya tanya siapa yang pernah di penjara, paling yang angkat tangan 1-2 orang. Tapi kalau di sana saya tanya jamaahnya, siapa yang pernah di penjara? Hampir mayoritas angkat tangan. Kalau saya di penjara sepekan ada 6 kali saya masuk penjara. Karena kebetulan saya ngajarannya di penjara, Pak. Saya ngajar di lapas. Nah, ini yang mereka jaga, di sana ada masjid sucinya umat Islam. Jadi ini bukan masjidnya orang Palestina, ini masjidnya umat Islam. Yang mana Masjidil Aqsa, saya mau tanya. Bapak-bapak yang bilang Masjidil Aqsa warna kuning, angkat tangannya. Wah, ada yang angkat tangan. Yang bilang Masjidil Aqsa warna abu-abu, angkat tangannya. Masya Allah. Yang abu-abu ini namanya Masjid Al-Qibli, tempatnya Nabi Muhammad sholat bersama semua Nabi dan Rasul pada saat Isra. Yang kuning ini namanya Qubbatus Sohra, tempat Nabi Mi'raj. Di dalam Qubbatus Sohra ada batu, di situ Nabi Mi'raj. Terus Masjidil Aqsa yang mana? Wilayah seluas 14,4 hektar ini Masjidil Aqsa. Jadi Nabi bercerita ketika beliau Isra, di situ sudah ada pondasi di sekelilingnya yang tidak tahu siapa yang membangun pondasi tersebut. Nah, di ini dalam Qubbatus Sohra ada batu tempat Rasul Mi'raj. Ini yang diperebutkan sama siapa? Sama Zionis. Nah, beliau ini orang Zionis mengajarkan anak-anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun. Nah, besok kau yang merebut Masjidil Aqsa, mendirikan kuil Solomon di sana. Kita sudah ngajarin anak-anak kita belum ini? Adik-adik belajar yang betul sampai jadi orang hebat. Besok kalian yang akan merebut wilayah itu. Amin. Jangan takut, Pak. Yahudi ngajarin gitu ke anak kecil, nggak takut dibilang teroris, ya? Kita takut ini. Nah, kenapa warga Gaza melawan? 2023 Perdana Menteri Israel Netanyahu menyampaikan di hadapan PBB, di hadapan negara-negara Islam, the new Middle East, peta baru Timur Tengah. Nanti bapak-bapak bisa tulis di Google atau YouTube the new Middle East. Apa yang ditulis di situ? Menghapus Palestina dari peta dunia. Artinya dia mau merebut secara total. Dan negara-negara Islam diam, tidak memberi tanggapan terhadap pidato tersebut. Maka setelah mengetahui hal ini, warga Gaza mengambil kesimpulan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali melakukan perlawanan habis-habisan. Dan itu masih berlangsung hingga detik ini. Satu kota versus negara-negara besar, ya. Israel yang katanya maju, Amerika yang katanya hebat, ternyata di peperangan ini kalah, Pak. Bukan lawan Palestina, melawan Gaza, satu kota. Menang, Pak, kita. Kenapa menang, Ustadz? Kan banyak yang mati. Jadi, Pak, kita harus paham psikologi perang ada 2 kemenangan. Satu, kemenangan matematis, siapa yang banyak mati itu yang kalah. Yang kedua, ada namanya kemenangan strategis, siapa yang terusir itu yang kalah. Kita perang 10 November di Surabaya, banyakkan sekutu atau banyakkan warga Surabaya yang mati? Banyakkan warga Surabaya. Tapi kenapa 10 November dibilang Indonesia menang? Karena yang terusir adalah sekutu. Vietnam 20 juta mati di Vietnam. Pada saat apa? Pada saat perang Amerika. Tapi semua sejarah mencatat Amerika kalah. Padahal yang mati sedikit dari Amerika. Kenapa dibilang kalah? Karena Amerika terusir. Dan kemenangan strategis itu adalah kemenangan yang diutamakan dalam psikologi perang. Jadi pada saat ini yang menang Israel apa Gaza, Pak? Yang menang Gaza, walaupun yang jadi syuhadanya lebih banyak. Kenapa? Israelnya batal masuk 3 tahun. Senjata canggih nggak mempan masuk sana, ya. Nah, sehingga mengorbankan lebih dari 50 juta jiwa. Ini 50 juta, maaf, 50 ribu. Ini saya juta sama ribu ini kadang terbalik-balik. Biasa kalau orang istrinya satu begini, Pak, ya, suka plin-plan. Maaf. Itu yang ngomong Ibnu Sina. Ana qultu lahum ba'din ana hikayatan. Nah, jadi
Ini yang terdata 50.000 yang terdata, yang hilang, yang hancur badannya, yang belum ketemu itu lebih dari 50.000. Dan itu bukan tentang angka 50.000, tapi tentang di mana peran kita. Perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, warga Yahudi, orang berdarah Yahudi di seluruh dunia totalnya 16 juta. 16 juta di seluruh dunia terpencar. Dan umat Islam di seluruh dunia jumlahnya 2 miliar. Berapa jumlah umat Islam? 2 miliar di seluruh dunia. Artinya kalau warga Gaza mengalami kezoliman seperti ini bukan karena Israel hebat, tapi bisa jadi karena umat Islam diam. Misalnya ini ada anak kecil, sini deh yang baju merah, sini nak. Sini. Ini anak kecil di hadapan ratusan bapak-bapak, ibu-ibu, di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya pukul sampai berdarah-darah, sampai mati misalnya. Ini anak ini mati karena saya hebat, atau anak ini mati karena didiamkan sama jamaah. Didiamkan, sayanya nggak hebat, saya lemah. Tapi karena didiamkan anak ini mati, ya, duduk nak. Warga Gaza seperti itu karena Israel hebat atau karena didiamkan oleh umat Islam. Andaikan umat Islam mau peduli saja, gak usah ke sana bawa senjata, bapak-bapak. 2 miliar umat Islam ke sana, buang air kecil, tenggelam Israel. Ya, 2 miliar, siramkan air segelas, tenggelam sudah. Tapi kenapa bisa sampai 50.000 jiwa jadi korban? Jawabannya adalah hilangnya kepedulian umat Islam terhadap pentingnya tanah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Baik jamaah yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan melihat tayangan yang meringkas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas tanah Gaza. Tafadhol Syekh. Bagaimana ibu-ibu di sana masih menutup aurat ya dalam kondisi konflik?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita saksikan barusan itu bukan film buatan, bukan film tayangan bioskop yang dibuat-buat. Itu adalah kondisi real dan nyata yang terjadi 3 tahun ini di atas tanah Gaza. Maka pada malam hari ini, di bulan Ramadan ini, kami dari Lembaga Sadaqah Mulia memberikan kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ikut program kami. Kami memiliki program buka puasa bersama dengan warga Gaza. Kalau kita puasanya baru mulai 1 hari 2 hari ini, kalau mereka setiap hari adalah Ramadan bagi mereka. Kita lapar siang hari, jelas sore ada makanan. Kalau mereka, Allahu a'lam, apakah sore masih ada yang bisa dimakan atau tidak. Maka setelah ini akan ada sunduk yang berkeliling di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jangan kita membayangkan meletakkan rupiah di situ, tapi mari kita membayangkan kita meletakkan roti-roti ke mulut saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Mungkin bisa dibantu sama Bapak DKM atau dari pihak anak muda Irma Masjid untuk mengantar di yang sudah keliling tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang siap memberikan donasi khususnya untuk ikut buka puasa. Ini adalah dokumentasi buka puasa 2025 bulan Ramadan tahun kemarin. Setiap tahun kita memberikan di bulan Ramadan tiap 2 pekan sekali. Bantuan kita di Ramadan ini akan diantar 2 pekan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang siap melalui cash atau transfer, bisa melalui nomor rekening kami, nanti bisa dicatat untuk buka puasa di tahun ini sebesar 2 juta rupiah Bapak Ibu. Mungkin ada di antara saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang siap untuk mendonasikan buka puasa bersama untuk saudara kita di Palestina sebesar 2 juta rupiah. Ibu-ibu yang ada di belakang atau mungkin bapak-bapak, jika seandainya ada yang ingin ikut berkontribusi buka puasa bersama sebesar 2 juta rupiah, bisa maju ke depan bersama Syekh Hamzah, bisa melalui transfer atau bisa besok kapan saja, ditransfer bisa kapan saja selama bulan Ramadan masih berlangsung. Bisa di awal Ramadan ini, besok, atau sampai dengan 10 hari terakhir Ramadan. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang siap sebesar 1 juta rupiah. Bapak-bapak ada yang siap untuk berdonasi, atau ibu-ibu yang siap mengirimkan bantuan buka puasa bersama untuk warga Gaza sebesar 1 juta rupiah. Bisa dikirim melalui transfer atau melalui QRIS. Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang siap? Atau sebesar 500.000 rupiah. Di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di antara kita yang siap untuk ikut berkontribusi mengirimkan bantuan buka puasa bersama di Gaza sebesar 500.000 rupiah? Ibu-ibu yang ada di belakang, ada yang siap? Nah, coba minta kertasnya, akhi. Kertas. Bagi Bapak Ibu yang nanti ingin meminta berapa nomor rekening untuk ikut berkontribusi di buka puasa bersama di bulan Ramadan ini, bisa mendatangi tim kami
Ya, nanti akan diberikan kertas. Di sini ada nomor rekening Lembaga Sedekah Mulia yang dikhususkan untuk bantuan buka puasa bersama, dan sama-sama kita mengingat hadis Rasulullah, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa yang sama seperti orang tersebut. Kita hari ini bukan memberi makan buka kepada sembarang orang. Mereka adalah para penghafal Al-Quran, mereka orang yang berjuang di jalan Allah, mereka adalah orang yang memperjuangkan Masjidil Aqsa mewakili kita umat Islam. Maka semoga dengan bantuan buka puasa dari kita bisa mendapatkan kebaikan yang sama dan menjadi sebab terbukanya rahmat Allah untuk menurunkan keberkahan di tengah keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Setelah ini Bapak Ibu yang mau mengambil nomor rekening bisa mendatangi tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.